Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar pagi hari ini? Semoga selalu sehat selalu ya. Semangat. Ya, di sini Bapak akan mengenalkan materi luas dan volume. Ya, tapi pertama-tama Bapak akan memperkenalkan teman-teman Bapak dulu ya. Ya, kita masuk ke profilnya. Ya, yang pertama ada Bapak sendiri, yaitu Ferdian Santi Arista dari kelas 2I. Dan yang kedua ada Ibu Tiffany Caturwulandari. Dan yang ketiga ada Ibu Fajat Ajijah. Ya, udah kenal semua kan? Ya, kita kembali ke menu utama. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita tuh mempelajari materi luas dan volume. Ini tuh apa sih anak-anak? Ayo kita lihat. Ya, ini dia tujuan pembelajaran materi luas dan volume. Dengan mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu. Yang pertama, menghitung luas segi banyak yang merupakan gabungan dari dua bangun datar sederhana. Dan yang kedua, menghitung luas lingkaran. Di situ juga ada menghitung keliling lingkaran. Yang ketiga, menghitung tabung lingkaran. Yang maksudnya tuh di sini adalah menghitung volume dari tabung. Dan yang terakhir adalah menghitung volume prisma segi 3. Ya, Bapak mengambil bahan ajar ini itu dari buku Terampil Matematika untuk SD MI kelas 6 oleh Trihandoko pada tahun 2006. Ya, kita masuk ke menu utama. Ya, apa saja sih materinya yang akan Bapak sampaikan kepada anak-anak semua? Ya, ini. Pertama, Bapak akan menjelaskan tentang luas dan keliling bangun datar gabungan. Yang kedua, luas dan keliling lingkaran. Yang ketiga, volume kubus dan balok. Yang keempat, volume tabung. Dan yang terakhir, volume prisma segitiga. Ya, kita masuk ke materi pertama ya. Iya. Di sini jika diketahui ada dua bangun datar gabungan, yaitu bangun datar A dan bangun datar B. Jika di setiap sudut ini Bapak kasih huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, dan huruf K. Dan pada bangun datar yang kedua, setiap sudutnya tuh Bapak kasih huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, dan huruf L. Nah, kedua bangun tersebut kan sama kan yang ini? Cuma di sini kita gabungan tuh dua buah bangun datar yang digabungin, yang dijadiin satu. Ini juga sama, meliputi bangun datar 1, yaitu bangun datar A, B, K, E, dan bangun datar 2, bangun datar C, D, F, K pada bangun datar yang pertama. Dan bangun datar yang kedua yaitu A, E, F, L, yaitu bangun datar pertama, dan C, D, F, L, B adalah bangun datar yang kedua. Ya, di sini jika panjang AB adalah 6 cm, panjang BK adalah 3 cm, panjang KC 5 cm, dan panjang CD sama dengan 4 cm. Di bangun datar yang kedua, jika panjang BC 8 cm, panjang CD 4 cm, panjang EF 2 cm, dan panjang AE 3 cm.
Ya, yang pertama kita akan mencari luas bangun datar pada bangun yang A. Nah, luas bangun datar A, B, C, D, E, F yaitu gabungan antara luas bangun datar A, B, K, E dan luas bangun datar C, D, F, K. Jadi sama dengan luas A, B, K, E ditambah luas C, D, F, K. Ya, yang pertama luas bangun datar A, B, K, F. Ini kan panjang AB sama dengan 6 cm dan panjang BK sama dengan 3 cm. Jadi luas bangun datar ABKE itu 6 cm dikali 3 cm sama dengan 18 cm persegi. Dan bangun datar yang kedua yaitu CDFK, yaitu panjang KC atau CK itu 5 cm dikali panjang CD 4 cm sama dengan 20 cm persegi. Jadi luas kedua bangun datar ini yang digabungin itu sama dengan 18 cm dari ini 18 cm persegi dari luas bangun datar yang gabungan yang pertama dan 20 cm persegi dari luas bangun datar gabungan yang kedua ini. Jadi sama dengan 18 ditambah 20 sama dengan 38 cm persegi. Yang kedua yaitu bangun datar AEFL ditambah bangun datar BCDL. Jadi luas bangun datar ABCDEF yang kedua ini itu sama dengan luas bangun datar AEFL ditambah luas bangun datar BCDL. Nah, luas bangun datar AEFL itu sendiri yaitu panjang AE 3 cm dikali panjang EF 2 cm, jadi sama dengan 6 cm. Yang kedua yaitu luas bangun datar BCDL yaitu 8 cm. Ini panjang BC dikalikan panjang CD 4 cm sama dengan 32 cm. Jadi luas gabungan bangun datar yang satu dan yang kedua ini pada bangun datar yang B itu sama dengan 6 cm pada bangun datar yang pertama dan 32 cm pada bangun datar yang kedua. Jadi sama dengan 6 cm persegi ditambah 32 cm persegi sama dengan 38 cm persegi. Kedua cara itu hasilnya sama, yaitu 38 cm persegi. Selanjutnya yaitu mencari keliling dari gabungan bangun datar A, B, C, D, E, F. Nah, di sini kan panjang AB sama dengan 6 cm, panjang BC ini BC sama dengan 8 cm yaitu 5 ditambah 8 ditambah 3, jadi kan sama dengan 8 cm. Dan panjang CD yaitu 4 cm. Selanjutnya yaitu panjang FD sini 5 cm dan ditambah panjang EF 2 cm, ini 2 cm dan ditambah panjang AE 3 cm. Kenapa di sini 3 cm, di sini 2 cm? Karena panjang AE kan sama, di sini 3 cm, di sini F juga 2 cm sama. Nah, di sini 5 cm. Jadi keliling bangun datar gabungan A, B, C, D, E, F itu sama dengan 28 cm. Paham kan anak-anak? Ya, jadi kesimpulannya itu luas bangun datar gabungan A, B, C, D, E, F
sama dengan 38 cm persegi, dan keliling dari bangun datar gabungan A, B, C, D, E, F sama dengan 28 cm persegi. Ya, kita akan masuk ke menu utama lagi untuk melanjutkan materi yang selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah materi tentang luas dan keliling lingkaran. Kita lihat. Nah, jika diketahui ada sebuah lingkaran dengan jari-jari R, ini lingkaran dengan jari-jari R, maka luas lingkaran tersebut adalah Pi dikali R, atau dengan lebih sederhananya yaitu Pi dikali R kuadrat. Nah, karena D adalah 2R, karena apa? D adalah diameter itu, jika kita tarik garis dari misal di sini A dan di sini B, maka diameter tersebut yaitu panjangnya dari A sampai B. Nah, dan R sama dengan setengah diameter ini, karena jari-jari itu sama dengan setengahnya dari diameter ini. Nah, maka luas lingkaran tersebut sama dengan Pi dikali setengah diameter dikali setengah diameter. Maka sama dengan setengah kali setengah akan sama dengan seperempat dikali Pi dikali diameter atau diameter kuadrat. Yang perlu diingat di sini yaitu anak-anak bahwa luas lingkaran itu rumusnya sama dengan Pi dikali R kuadrat. Kita bisa menggunakan Pi sama dengan 22 jika jari-jari tersebut tuh kelipatan dari 7, misalnya mungkin 14 dan seterusnya. Nah, jika jari-jari tersebut tuh bukan kelipatan dari 7, maka kita bisa menggunakan Pi tersebut yaitu 3,14. Ya, next. Selanjutnya yaitu kita masuk ke contoh yang pertama. Jika diketahui sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 7 cm, hitung luasnya. Nah, misal ini adalah sebuah lingkaran dan ini adalah sebuah jari-jari dari lingkaran tersebut. Nah, maka luas dari lingkaran tersebut adalah Pi dikali R kuadrat. Kita menggunakan Pi nya sama dengan 22/7 karena 7 kan merupakan kelipatan dari 7, karena 7 dibagi 7 kan 1. Jadi di sini tuh 7 dibagi 7 kan hilang. Jadi di sini tinggal sama dengan 22 dikali 7 cm. Nah, sama dengan 154 cm. Ya, kita hapus dulu. Ya, udah bersih. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua. Di sini diketahui panjang garis tengah sebuah tutup kaleng susu adalah 10 cm. Maka yang ditanyakan di sini tuh hitung luas tutup kaleng ini. Nah, jawab. Misal tutup kaleng tersebut kan ini berbentuk lingkaran.
dan panjang garis tengahnya ini atau disebut D, diameternya adalah sama dengan 10 cm. Nah, maka luas dari lingkaran atau tutup kaleng susu tersebut adalah, kita bisa menggunakan rumus seperempat kali pi kali diameter kuadrat sama dengan seperempat dikali 3,14, karena di sini tuh namanya apa, kita kan mempunyai jari-jari sama dengan berarti 5 cm. Nah, 5 cm kan bukan merupakan kelipatan dari 7, jadi kita menggunakan pi-nya 3,14 dikali 10 cm dikali 10 cm. Maka 10 kali 10 sendiri ini sama dengan kan 100 ya, 100 dikali 3,14 sama dengan 314. Nah, jadi 314 dibagi 4 sama dengan 75 cm. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang keliling lingkaran. Nah, misalnya itu sebuah lingkaran dan di sini itu adalah diameter. Nah, jika diameter tersebut kita bagi dua di sini, nah di sini ada titik pusatnya tuh, titik pusat dari lingkaran tersebut. Jika di sini kita kasih lambang Q dan di sini ada lambang P, maka jarak antara Q 0 atau 0 Q itu sama dengan jari-jari. Sebaliknya, panjang PQ atau OP itu juga sama dengan jari-jari. Maka rumus dari keliling lingkaran tersebut adalah 2 dikali Pi dikali R, atau bisa secara singkat bisa kita tuliskan, karena 2R adalah sama dengan D, maka disingkat atau disederhanakan menjadi Pi kali D. Nah, perhatikan lingkaran ini, bahwa yang tadi Bapak jelasin tuh OP, perlu diingat ya, OP itu sama dengan OQ sama dengan R, karena OP atau OQ itu kan sama dengan jari-jari lingkaran. Nah, panjang PQ ini kan tadi Bapak jelasin bahwa ini adalah sebuah diameter. Perlu diingat ya, bahwa garis tengah itu sama dengan diameter. Ya, selanjutnya kita ke contoh, ke latihan. Jika di sini ada sebuah soal, yaitu sebuah kaleng susu yang berbentuk tabung mempunyai jari-jari 7 cm. Sebuah karet gelang dipasang pada sekeliling tabung itu. Maka berapakah panjang karet gelang yang dipasang pada kaleng jika kita menggunakan pi-nya itu sama dengan 22/7? Nah, maka jawab, jari-jari lingkaran tersebut kan 7 cm. Maka keliling lingkaran itu tuh, jadi keliling lingkaran dalam hal ini kan adalah karet gelang. Ya, ada karet gelang. Nah, maka sama dengan, kita bisa menggunakan rumus 2 dikali P dikali R, sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 7 cm sama dengan 44 cm. Karena apa? 7 dibagi 7 kan 1, jadi 2 kali 22 kan sama dengan 44 cm. Ya, selanjutnya kita kembali ke menu utama untuk melanjutkan materi yang
selanjutnya dan akan dijelaskan oleh Ibu Tiffany Catur Wulandari. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Ferdian. Saya akan melanjutkan menjelaskan volume, kubus, dan balok. Yang pertama yaitu volume kubus. Ini gambarnya. Kubus adalah bentuk balok yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang sama. Jadi, panjang sama dengan lebar sama dengan tinggi. Volume kubus pada gambar di samping ada 2. Lalu di sini ya, panjangnya, lebar di sini. Dan dikali tinggi, jadi sama dengan 8 satuan kubik. Volume kubus sama dengan P kubik sama dengan L kubik dan T kubik. Kemudian ada volume balok. Ini gambarnya. Rumus volume balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi, atau bisa disebut P kali L kali T. Contohnya, perhatikan gambar di samping ya. Panjangnya 3 meter yang ini. Lebarnya 2 meter. Dan tingginya 2 meter. Jadi volume balok itu 3 kali 2 dikali 2 sama dengan 12 meter kubik. Berikutnya ada volume tabung. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alas lingkaran sama dengan pi dikali r kuadrat. Pi-nya yaitu 22/7 atau 3,14 dengan R jari-jari, dan D diameternya. Rumusnya yaitu volume tabung sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T atau 1/4 dikali Pi dikali D kuadrat dikali T. Kemudian kita ke contohnya ya. Soalnya misalkan ini tempat permen berbentuk tabung dan diameternya 14 cm. Ini diameternya. Tingginya 10 cm. Berapa volume tempat permen ini? Jawab. V sama dengan 22/7 dikali R kuadrat dikali T. R sama dengan setengah, D sama dengan 14 nya di sini tadi diameternya dibagi 2 jadi 7 cm. Jadi volumenya sama dengan 22/7 dikali 7 cm. 7 cm dikali 7 cm. 7-nya dari sini ya. Dikali 10 cm. 10-nya dari tingginya tadi. Nih. Sama dengan 1540 cm kubik. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh Fazat Azizah. Terima kasih Tiffany. Saya akan melanjutkan materi dari volume prisma segitiga. Volume prisma segitiga. Perhatikan bangun di samping. Bangun di samping disebut prisma segitiga A, B, C, D, E, F. Secara umum, volume prisma dirumuskan sebagai volume sama dengan lebar alas kali tinggi dengan L alas, luas alas, T tinggi prisma. Lanjut ke contoh soal. Tentukan volume limas di samping.
volume luas alas kali tinggi setengah kali alas kali tinggi prisma, setengah kali 4 cm 7 cm dikali 13 cm sama dengan 182 cm. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.